Bismillah abi walibni waruhil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Teman-teman, kali ini saya akan memutarkan satu video yang akan mengedukasi teman-teman. Kenapa saya bilang mengedukasi? Karena kebanyakan para polemikus ustadz, mereka tidak membukakan fakta yang sesungguhnya terhadap keyakinan. Mereka lebih sibuk membahas Alkitab dibandingkan keyakinan mereka. Mestinya sebagai orang yang terpelajar, sebagai orang yang menjadi penceramah, dia harus membuktikan keyakinannya itu benar-benar sesuai dengan sejarah. Bukan malah ngeklaim, bahkan itu dari kitab orang lain. Nah teman-teman, kali ini saya akan memberikan satu video yang kiranya dapat memperbaharui dan juga bahwa bukti bahwa Yesus tidak pernah mati itu karena tidak ada bukti bahwa Yesus pernah mati. Ini sebenarnya secara logika itu kesalahan logika. Itu namanya fallacy, argumentum et ignorantium. Ya, argumen dari ketidaktahuan. Kesalahan argumentasi ini adalah bahwa seseorang mengklaim sesuatu benar atau salah hanya karena tidak ada bukti. Sebaliknya. Nah, ini kesalahan logika di mana seorang anggap sesuatu pernyataan benar karena tidak ada bukti bahwa pernyataan itu salah. Nah, itu salah. Ya, bukti bahwa makhluk asing tidak ada. Ya, bukti bahwa makhluk asing tidak ada itu adalah tidak ada bukti bahwa mereka ada. Itu kesalahan logika semacam itu. Hanya karena kita belum menemukan bukti bahwa makhluk asing itu tidak ada, itu tak bisa menjadi bukti bahwa makhluk asing itu tidak ada. Atau sekarang ginilah, saya ngomong gini. Saya terus terang Pak, ya, saya mencoba untuk mengenal Pak Kainama dari media sosial ini siapa sebenarnya, ya. Dan saya baca di sana, Bapak ini tamat S1 dari STT Jakarta. Saya tidak menyerang pribadi, jangan khawatir. Ini masalah logika. Kedua, Bapak keluar S2 dari Leiden, ketiga dari Haifa. Pertanyaannya, kalau Bapak tidak bisa membuktikan itu, apakah itu bukti bahwa Bapak tidak pernah sekolah di sana? Karena tidak ada bukti, itu menjadi bukti tidak ada. Selain itu, tahan sebentar, karena apakah benar tidak ada bukti bahwa Yesus tidak pernah mati? Saya punya bukti. Itu nanti giliran saya. Saya hanya mau menunjukkan, ini bukan penyerangan pribadi, ini mau menunjukkan bahwa logika tidak ada bukti menjadi bukti dari tidak ada. Itu fallacy, kesesatan berpikir. Gitu Pak. Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah tidak ada bukti. Astaga naga. Ini bagaimana ini bisa disebut sebagai debat ilmiah? Itu yang menurut saya menyedihkan sebenarnya. Ya. Boleh ada pertanyaannya Pak? Fallacy itu, kesesatan berpikir itu, Bapak nggak punya bukti. Selain bukti tidak ada. Bapak mengatakan bahwa tidak ada bukti. Sebentar saya kasih bukti. Iya, saya tunggulah buktinya. Gitu. Ya, artinya sekarang, ya. Gini ya, ini ada dua babak di mana sebentar saya membuktikan. Tapi dengan kata lain, babak pertama di mana Pak Kainama mau membuktikan bahwa Yesus tidak pernah mati, tidak pernah bangkit, ya buktinya hanya tidak ada bukti. Itu aja Pak ya. Yang barusan saya kasih. Jadi itu bukan bukti. Itu bukan bukti sejarah. Kita bicara sejarah. Bapak bicara bukan sejarah. Jadi Bible bukan sejarah ya. Bible sejarah, tapi problem yang Pak angkat adalah problem hermeneutics. Bapak mengerti antara Bible itu sejarah dan masalah yang diangkat itu masalah sejarah atau masalah hermeneutics. Dengan kata lain adalah bahwa Pak Kainama mengangkat problem tafsir satu buku sejarah dan bukan sejarah itu sendiri. Jadi dengan kata lain, babak beliau selesai. Karena hanya itu saja buktinya, bahkan bukan bukti. Karena buktinya adalah tidak ada bukti. Dimohon untuk tenang. Kalau beliau tidak punya bukti selain tidak ada bukti, maka babak beliau untuk membuktikannya ya sudah selesai. Apalagi yang mau dibicarakan? Dan stop di situ, masuk babak kedua, giliran saya yang membuktikan. Ya. Silakan. Artinya ini sudah babak satu selesai ya? Nggak sampai habis waktunya ya? Enggak, ini berjalan saja Bapak. Kita ingat peraturan yang sudah diberikan adalah babak satu sampai waktu yang ditentukan selesai. Setelah itu mulai start babak dua. Kalau begitu sekarang reset kembali ke kosong-kosong, kata bagian saya. Oh, waktunya sesuai dengan timernya Pak. Jadi timernya jika Bapak tidak menggunakan waktu Bapak tidak terpotong. Jadi yang tadi Pak Kainama pakai sudah dipotong waktunya. Jadi jika Bapak ingin melakukan babak kedua, silakan lanjut saja. Waktu Bapak tidak digunakan sama sekali oleh Pak Kainama. Berbeda Pak waktunya, boleh dilihat di layar di depan. Ya, saya kira salah paham ini. Maksudnya begini, aturannya kan kita debatnya ini saya masih banyak konfirmasi aja, jangan potong waktu saya dulu ya. Ini saya mau klarifikasi masalah aturan nih. Ya. Dikat dulu waktunya.
Untuk sebelumnya, apakah Bapak setuju dengan timer catur? Kan gini ya, terakhir saya konfirmasi bahwa debat ini kan 2 babak. Babak pertama, giliran Pak Kainama membuktikan Yesus tidak mati, tidak bangkit. Setelah itu diperdebatkan berdasarkan aturan jam ini sampai jamnya selesai. Dengan kata lain, karena Pak Kainama tidak ada argumentasi, artinya ya sudah selesai waktunya. Kita nggak pakai sampai habis. Sekarang babak kedua giliran saya, dan harus punya waktu yang sama, kita kosong-kosong lagi. Tidak Pak, karena perlibatan sesuai dengan debat timer catur, kita tetap mengurangi waktu yang Kainama. Jadi Pak Kainama sudah waktunya berkurang, sudah 34 menit di Pak Kainama. Sekarang jika Bapak mulai babak kedua, tidak apa-apa babak kedua dimulai, tapi timernya waktunya akan tetap sama Pak. Karena kita terbatasi oleh waktu 1 jam pihak Kristen, 1 jam pihak Islam. Babaknya tidak apa-apa, tapi waktunya akan sesuai dengan timer. Tidak ada pengurangan kembali waktu kepada 00. Berarti kalau ini angka sudah sampai 00 selesai ya debatnya? Betul untuk dua-duanya. Jadi kalau misalnya angka 00 Islam sudah 0, berarti Pak Kainama sudah tidak boleh debatnya bicara. selesai? Belum Pak, sekarang belum selesai Pak. Belum Iya, selesai. maksudnya begitu angka ini sudah 00 artinya acara debat selesai? Betul, untuk acara debatnya selesai. Jika kedua-duanya sudah 0, Kristen 0, Islam juga 0. Begitu Pak. Oke. Baik, sudah bisa dilanjutkan Pak? Bapak boleh mulai kembali jika sudah melanjutkan. Ya. Nah, saudara, kalau saudara melihat bukti yang Pak Kainama berikan adalah tidak ada bukti, itu otomatis akan gugur kalau saya bisa kasih bukti. Ya, karena buktinya adalah tidak ada. Sekarang kalau ternyata ada bagaimana? Dengan kata lain, kalau saya bisa membuktikan bahwa ada bukti, maka selesailah argumentasi beliau. Ya. Nah, sekarang kita melihat yang tadi saya katakan bahwa ini problem yang beliau angkat itu adalah problem hermeneutics. Bukan berarti bahwa Alkitab atau catatan Injil bukan sejarah. Catatan Injil jelas adalah catatan sejarah. Tapi bagaimana memahami kata-kata di sana itu problem tafsir. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa ya waktu Pak Kainama kasih tafsiran ayat-ayatnya versi dia tidak sedang bicara soal sejarah tapi soal tafsir. Yang kita kalau bergerak ke sana itu sudah jadi lari dari jalur historical Jesus. Nah, sekarang kalau kita mau melihat ya bahwa apa bukti bahwa memang Yesus pernah mati dan pernah bangkit di dalam sejarah. Nah, saya angkat dari Alkitab, tapi ingat, bukan problem tafsir. Saya kasih langsung eksplisit, ya. Nah, kalau kita melihat, itu hampir seluruh kitab di dalam Perjanjian Baru, itu bicara soal Yesus bangkit dan tak perlu kata-kata ambigu untuk menafsirkan seperti tadi. Karena eksplisit. Injil Matius dan Markus misalnya, ya. Matius 27, sesudah menyalibkan dia. Markus 15, mereka menyalibkan dia. Lalu Injil Lukas dan Kisah Para Rasul juga sama. Lukas 23, mereka menyalibkan Yesus. Kisah pasal 2 juga telah kamu salibkan dan kamu bunuh, dan Allah telah membangkitkan dia. Ada pernyataan eksplisit, salib, bunuh. Kalau tadi Pak Kainama punya teori, berarti ya disalib tapi nggak mati, ya nggak dibunuh. Tapi kalau sampai ada kata disalibkan lalu bunuh lalu membangkitkan, tak mungkin ada kebangkitan tanpa kematian, ya. Lalu di Kisah pasal 1 ayat 3, dengan banyak tanda yang membuktikan dia hidup, selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri. Lalu dalam Injil Yohanes dan surat-surat Yohanes 19, Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan, dan di situ dia disalibkanlah mereka. Tapi dalam penulis yang sama di 1 Yohanes 3:16, dia telah menyerahkan nyawanya, itu pasti mati. Jadi tidak ada ceritanya disalibkan tapi tidak mati. Lalu surat-surat Paulus di Korintus 1 Korintus 1:23, Kristus disalibkan, Galatia 1, Kristus yang disalibkan, dan Filipi pasal 2 ayat 8, mati di kayu salib. Itu berarti bukan hanya disalibkan tapi sampai mati. Lalu penulis surat Ibrani yang kelima, dia bicara soal penderitaan maut, dan dia mengalami maut. Itu tidak bisa tidak kematian. Pasal 2 ayat 14, supaya oleh kematiannya, berarti eksplisit. Lalu Ibrani pasal 13, membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Nah, lalu saudara, surat-surat Petrus 1 Petrus 1 ayat 3, oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. 1 Petrus 1 ayat 21, membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, sekarang ini bukan problem tafsir, karena ini pernyataan eksplisit. Kalau mau setara dengan ini, harusnya Pak Kainama berikan pernyataan eksplisit bahwa Yesus tidak mati. Tapi tidak ada pernyataan eksplisit itu. Yang ada adalah pernyataan sebaliknya secara eksplisit bahwa Yesus itu mati. Itu berarti tidak ada kemungkinan Yesus hanya disalibkan tapi tidak mati. Dan anehlah kalau tadi Pak Kainama pakai ayat-ayat Alkitab ini dari Matius, dari Markus, dari Lukas, dari Yohanes untuk membuktikan bahwa Yesus tidak mati. Padahal di bagian-bagian lain dari ayat itu secara eksplisit bilang Yesus mati dan bangkit. Jadi bertentangan dong. Itulah sebabnya saya bilang itu problem tafsir, ya. Nah, sekarang jadi bertentangan, bukan Alkitabnya bertentangan. Audiens mohon tenang dulu. Ya, yang saya bilang jadi bertentangan, kalau saudara ketawa, saudara nggak mengerti.
logikanya nggak jalan. Karena yang bukan Alkitab bertentangan, penafsirannya Pak Kainama dengan Alkitab jadi bertentangan, membuat Matius bertentangan, membuat Markus Lukas bertentangan dengan tafsirnya itu. Ya, nah jadi saudara, sekarang mengapa catatan Perjanjian Baru ini penting? Karena Perjanjian Baru ditulis dalam kurun waktu yang begitu dekat dengan peristiwanya, yaitu peristiwa Yesus mati dan bangkit. Kedua adalah Alkitab mencatat kesaksian para saksi mata. Waktu Lukas menulis Injilnya di Lukas 1 ayat 1 sampai 2, khususnya di ayat 2 dia bilang, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata. Di Kisah pasal 2 ayat 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Di Kisah 3 ayat 12, demikianlah pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, Allah membangkitkan dia dari antara orang mati dan tentang hal ini kami adalah saksi. Dan masih banyak ayat yang lain. Tapi saya mau berikan satu dari 1 Korintus pasal 15, ya. Next 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 6. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan padamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai kitab suci. Dia telah dikuburkan, dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, dan dia telah menampakkan diri kepada Kefas dan seterusnya. Ayat 6. Sesudah itu dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Artinya apa? Kalau kamu mau cek and recheck silakan. Dari 500 orang itu mayoritas masih hidup. Artinya itu saksi mata semua. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa yang saya berikan ini adalah catatan saksi mata bahwa Yesus mati dan bangkit. Nah, dan boleh saya tambahkan bahwa kesaksian Alkitab sejalan dengan kesaksian-kesaksian atau bukti-bukti sekuler yang ada. Nah, sekarang saya bisa tunjukkan juga banyak dari bapak-bapak gereja di luar Alkitab yang hidup pada abad-abad pertama, ya, abad pertama, abad kedua, itu yang menyatakan bahwa memang Yesus itu mati dan bangkit. Ignatius yang lahir tahun 50 dan meninggal tahun 115, itu dia ada kutipan di sini, ya. Dia disalibkan dan mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dia benar-benar dan bukan hanya tampaknya saja, disalibkan dan mati dan seterusnya, ya. Lalu ada Clemens dari Roma. Clemens dari Roma ini, ya, dia ini punya tulisan surat 1 Clemens itu dari tahun 96 Masehi, dan dalam surat Clemens itu 1 Clemens 24 ayat 25, dia Yesus mengajar kita tentang iman yang benar kepada Tuhan kita yang telah mati dan bangkit dari kematian untuk memberikan kita keselamatan. Lalu 1 Clemens ayat 42, karena itu saudara-saudara, marilah kita hidup dalam kebajikan sambil mengingat kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada Justin Martyr yang lahir tahun 100, mati tahun 165, itu juga punya kesaksian dalam First Apology ayat yang ke-13, guru kita tentang hal-hal ini adalah Yesus Kristus yang juga dilahirkan untuk maksud itu, disalibkan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, wali negeri Yudea pada zaman Kaisar Tiberius. Waktu kita dengan wajar menyembah dia setelah mengetahui dia adalah anak Allah yang benar, dan seterusnya masih ada tertulian. Tapi sekarang kalau saudara pikir wajar mereka Kristen, sekarang saudara, saya akan memberikan data sejarah sesuai tema historical Jesus untuk menunjukkan bahwa kesaksian bahwa Yesus itu mati itu tidak hanya datang dari kalangan Kristen atau dari Alkitab. Pertama, dari Cornelius Tacitus. Ini adalah senator dan sejarawan Roma, lahir tahun 52, meninggal tahun 120. Dan ingat, dia bukan orang Kristen. Dia menulis tentang Yesus dalam karyanya yang berjudul Annals, itu sekitar tahun 116. Dan sekarang saya kasih kata-kata Tacitus, Cornelius Tacitus. Akibatnya untuk menyingkirkan laporan itu, Nero menyalahkan dan menyebabkan penyiksaan yang paling hebat kepada suatu golongan yang dibenci, karena mereka layak dibenci. Mereka disebut Kristen oleh masyarakat. Kristus dari nama itu berasal, dia menderita hukuman yang ekstrim pada masa pemerintahan Tiberius di tangan salah seorang prokurator kita, Pontius Pilatus, dan seterusnya. Lalu saya berikan lagi, maaf, boleh minta maaf Bu Pendeta, boleh nggak ulang lagi tadi baca Tacitus setelah warna biru itu dan suatu apa? Oke, dan suatu tahyul yang paling jahat yang diperiksa pada waktu itu. Mengapa tahyul? Karena ini orang non Kristen, dia tidak percaya Yesus, dia anti Kristen, makanya dia menyebut itu tahyul. Tapi itu menunjukkan bahwa dia Kristus dari nama itu menderita hukuman ekstrim. Ya, pada masa pemerintahan Tiberius di tangan salah seorang prokurator kita, Pontius Pilatus, dan suatu tahyul yang paling jahat yang diperiksa pada waktu itu muncul tak hanya di Yudea, sumber awal kejahatan, namun juga di Roma, di mana semua yang mengerikan, memalukan dari segala penjuru dunia menemukan pusatnya dan menjadi populer, dan seterusnya. Ini bukan orang Kristen, ya. Dia menulis secara negatif, tapi tanpa dia tanpa sengaja atau secara tidak langsung dia mengkonfirmasi bahwa Kristus
menderita hukuman di bawah Tiberius dan juga prokurator Pilatus. Lalu juga Talmud Babilonia yang tidak lebih dari tahun 200 itu bilang begini, ingat Talmud Babilonia bukan punya Kristen, punya orang Yahudi yang tak percaya Yesus. Pada malam Paskah, Yesus dihukum gantung selama 40 hari sebelum eksekusi dilakukan. Seorang pembawa berita berseru, dia akan dilempari batu karena dia telah mempraktikkan sihir dan membujuk orang Israel kepada kemurtadan. Jangan aneh, ini orang Yahudi yang tak percaya. Tapi ada konfirmasi, dia dihukum gantung. Selain itu, ada Lucianus dari Samosata, dia seorang penyair sindiran. Dia berkarya tahun 170. Dia sangat benci kekristenan, dan dalam tulisannya Date of Pellegrin dia menulis begini, ketahuilah orang-orang Kristen memuja seorang pria pada hari ini, tokoh tersohor memperkenalkan tata ibadah baru mereka dan disalibkan karena hal tersebut. Orang-orang sesat ini, kenapa? Karena ya orang-orang sesat ini mulai dengan keyakinan yang umum bahwa mereka hidup kekal selamanya. Kenapa dia bilang orang sesat? Dia anti Kristen dan menyembah orang bijaksana yang disalibkan itu. Dia nggak percaya Yesus, tapi dia memberikan konfirmasi bahwa ada orang bijaksana nama Yesus yang disalibkan, ya. Lalu Mara Bar Serapion, ya, dia seorang filsuf Stoa yang karena sesuatu dia dipenjara, dan dalam penjara itu dia tulis surat nasihat untuk anaknya. Lalu dia bilang begini, keuntungan apakah yang diperoleh orang-orang Athena ketika mereka membunuh Sokrates? Kelaparan dan penyakit pes menimpa mereka sebagai hukuman karena kejahatan mereka. Keuntungan apa yang diperoleh orang-orang Sames ketika mereka membakar Pitagoras? Dalam waktu sesaat negeri mereka tertutup pasir. Keuntungan apa yang diperoleh orang-orang Yahudi ketika menghukum mati raja mereka yang bijaksana? Tidak lama setelah peristiwa itu kerajaan mereka dibinasakan dan seterusnya. Lagi-lagi bukan orang Kristen, tapi kesaksian dan tulisan mereka secara tidak langsung mengkonfirmasi peristiwa sejarah bahwa memang ada orang nama Yesus yang disalibkan. Jadi terlihat bahwa bukti sejarah Yesus mati dan bangkit datang dari Alkitab dan dari luar Alkitab, bukan soal tafsir, karena eksplisit katakan Yesus mati dan bangkit. Bukan seperti yang pakai nama berikan yang itu hanya problem hermeneutics. Sekarang saya menunjukkan Yesus bangkit. Kalau saya menunjukkan ada bukti Yesus mati dan bangkit, maka apa yang pakai nama usung tadi bahwa tidak ada bukti dia bangkit, itu otomatis dari gugur. Ya. Ya. Apa? Saya bilang, maksudnya menanggapi itu, menanggapi Pak Pendeta. Semua tulisan itu dari Mara Bar Serapion, lalu Tacitus, lalu ada Ignatius, lalu Justin Martyr. Pak Pendeta kurang satu, Pliny mestinya masukin Pliny dia udah masukin. Gini kurang. Boleh saya jawab? Kata itu saya. Ya, Pak kan bertanya. Oh, saya bertanya. Mau tanya saya? Pliny, sorry. Itu saya tanya. Oke, sudah. Menanggapi, kalau menanggapi. Oke. Menanggapi. Ya. Baik. Tanggapan saya sekali lagi, semua yang ditulis itu contoh 1 Korintus itu ditulis oleh Paulus, kita semua tahu itulah. Ibrani sampai detik ini bahkan gereja belum bisa pastikan siapa yang tulis itu barang. Lalu tadi tentang kisah para rasul, lalu bilang Lukas pasal 1 ayat 2. Lukas bukan saksi mata. Lukas itu orang Yunani bule. Dia nggak pernah ketemu Yesus, dia nggak pernah jadi murid Yesus. Bahkan Eusebius dalam bukunya Ecclesia Historica, Historica de Ecclesia, ya ada Pak Budi, saya nggak berani salah ngomong, ada ahli tadi buku-buku Eusebius, itu ditulis bahwa beliau masuk di 70 aja tidak. Lalu ditambah lagi dengan Mara Bar Serapion. Mara Bar Serapion itu adalah menurut penelitian yang dilakukan, ada ditulis di Catholica Encyclopedia, ada ditulis Mara Bar Serapion. Itu tulisan itu dipakai sebagai latihan retorika dari para siswa yang ada di kampus tersebut. Gitu. Mara Bar Serapion tidak pernah menuliskan nama Yesus di situ. Mati sebagai raja yang bijaksana dari kaum Yahudi. Dia tidak mati, tapi dia tetap hidup di dalam pengajarannya. Itu Mara Bar Serapion tulis itu. Lalu ada tadi terakhir, tadi saya nggak ditunjukin Josephus, padahal saya tunggu itu. Kalau ditunjukin FT itu, ya, Flavianum Testimonium, saya paling suka itu. Karena semua orang di kampus teologi tahu itu adalah bukan asli dari tulisan Flavius Josephus. Ya, sudah dibuktikan banyak sekali itu. Lalu siapa lagi tadi? Ada Lucianus dari Samosata. Lucianus dari Samosata tidak pernah tuliskan secara eksplisit, Bapak Pendeta yang terhormat. Begini, tidak ada yang eksplisit dari situ. Wallahi, ya, Korintus, Ibrani, Lukas apalagi. Wah, Lukas bukan murid Yesus. Dia nggak pernah ketemu Yesus. Wallahi dia bule. Wallahi. Ya, yang tulis apa? Bahkan terakhir yang tulis itu yang saya sangat hormati, Ibu Pendeta, Ibu Doktor Rita. Ibu Dokter Rita tulis itu.
Disabda. Wah, dahsyat banget. Begini Pak Pendeta, saya masih tunggu lagi. Dan terakhir ini saya mau bukan menanggapi atau apa. Saya senang begitu Bapak Pendeta yang terhormat Bung Pendeta Esra Soro bilang dari Talmud, yuk buka yuk Sanhedrin, yuk Sanhedrin 43A 20 yuk. Ya buka yuk. Apa di situ dibilang? Yuk, mati disalib, buka. Kalau Pak Pendeta bawa itu, saya sedih Pak Pendeta. Kenapa? Yesusnya jadi terhina sekali. Sanhedrin 43A 20. Aduh, saya berdoa, ya Allah, kalau bisa Bung Pendeta jangan bawa itu, soalnya kasihan, sedih. Yesus jadi hina sekali. Udah, buka, Google, sudah. Bisa lihat, di sini juga, supaya yang sebelah sini bisa lihat. Nggak usah perlu muka kayak nama, lu hitam buat apa lek, ya kan? Sanhedrin 43A, klik, ya kan? Asik nih, saya senang nih. Saya masih tunggu lagi kalau ada Hebrew, saya paling senang nih. Asli nih, berkah buat saya dari Pak Pendeta Esra Soro nih. 43A, cari angka 20. Angka 20, ada di atas, ada, udah 20, iya, 19, Gemara says, and he cries out concerning terus the Mishnah teaches, ya ini nih, the cry scroll out nih, ini di blok habis, lalu translate aja supaya kita bisa baca sama-sama. Aduh, sedih kalau baca ini. Saya justru menghindari ini. Saya sudah Muslim, saya sudah Islam, tapi saya menghindari ini karena sedih kalau baca ini. Dipakai, ya Allah. Ini parah ini. Kalau ada di potongan video tuh gini. Ini parah ini. Ini parah ini. Bahasa Inggris lah. Bahasa Inggris Indonesia lah. Kok jadi grogi dan? Busnya cepet dan. Ada cewek dan. Gedein dong. Mishnah mengajarkan bahwa seorang juru bicara keluar di hadapan apa itu? Terhukum. Ini menunjukkan bahwa hanya di hadapannya, yaitu saat dia digiring ke eksekusinya, ya si juru bicara keluar, tapi sejak awal belum kemarahan menimbulkan terus. Mana Yesus Nazaret? Ini dia. Malam Paskah, ya. Perhatikan baik-baik. Tetapi bukankah diajarkan dalam berita pada malam Paskah mereka menggantung mayat? Bukan mati di kayu salib, udah jadi korps, sudah jadi jenazah, baru digantung dorang. Mayat orang Nazaret setelah mereka membunuhnya dengan cara dirajam. Demikian, syukran. Oke. Saya kira Pak Kainama ini tidak perhatikan apa yang saya omong tadi. Saya mengatakan dan membaca Injil Lukas pasal 1 untuk menunjukkan bahwa di dalam menulis Injilnya, Lukas itu mengambil data dari para saksi mata. Saya tidak mengatakan bahwa Lukas itu rasul atau dia saksi mata. Bapak bisa bedakan hebat itu atau tidak. Kedua, karena itu maka di dalam tulisan Lukas, secara khusus dalam kisah para rasul, dia mengungkapkan kesaksian-kesaksian dari para saksi mata. Siapa? Contohnya Petrus itu. Ya, Petrus, Yohanes, yang lain mereka mengatakan mereka saksi mata. Jadi beda antara mengatakan bahwa Lukas adalah saksi mata dengan Lukas menulis kesaksian para saksi mata, ya. Lalu yang kedua, ya, kalau soal Lucianus dari Samosata itu tidak menyebutkan nama Yesus, konteksnya dia mengatakan bahwa orang-orang Kristen memuja seorang pria pada hari ini yang tersohor. Siapa lagi yang dipuja oleh orang-orang Kristen selain Yesus? Eksplisit tidak ada Yesus, tapi konteks bahwa orang itu, pria itu dipuja oleh orang-orang Kristen, ya sudah pasti itu adalah Yesus. Dan ada nyataan eksplisit bahwa orang bijaksana yang disalibkan itu. Nah, lalu ya kalau dikatakan Talmud tadi, ya, nah mungkin Pak hanya melihat eksplisit, oh di situ tidak bilang disalib tapi digantung. Pak lupa bahwa istilah digantung dengan disalibkan pada masa itu dalam pengertian yang sama dalam konteks Yesus. Kenapa? Karena kalau kita lihat bahwa Paulus pada waktu dia dikatakan bahwa terkutuklah orang yang digantung, akhirnya dia melanjutkan dengan digantung, disalib. Dan kalau Bapak menyatakan kata-kata tadi bahwa ada orang yang berseru-berseru dirajam, mungkin Bapak tidak baca tafsir Talmud itu. Karena apa? Pernyataan eksplisit sebelumnya bahwa dia digantung, tapi mengapa ada yang berseru bahwa dia dirajam? Itu tak berarti bahwa Yesus dirajam. Tafsir terhadap Talmud itu menyatakan bahwa sepertinya ada perencanaan awal untuk hukuman mati bagi Yesus itu adalah dirajam, tapi yang terjadi justru adalah digantung. Jadi kembali pada ini, mau bagaimanapun juga, ya Bapak bilang bahwa oh kenapa tidak kasih Pliny? Saya punya Pak, ya saya punya Pak, ya. Kalau Bapak mau kita debat tentang Yosefus juga boleh, ya juga boleh, ya.
Karena itulah, maka tapi yang pasti adalah bahwa Bapak tidak bisa menyangkali semua tokoh-tokoh saksi mata. Ya, saksi mata. Kalau Bapak mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mati dan tidak pernah bangkit dan tak ada catatan sejarah, sedangkan saya kasih catatan sejarah semua. Bagaimana sudah? Silakan. Nah, tadi Bapak mengatakan bahwa Yosefus, dikatakan bahwa Yosefus itu palsu. Bapak bermain kurang jauh, Pak. Ya, Bapak bermain kurang jauh. Ini ada buku Yosefus dari abad pertama. Ya, dan saya bisa menunjukkan apa yang dikatakan Yosefus. Tapi Pak pasti tahu bahwa di dalam kalangan para sarjana, pandangan tentang tulisan Yosefus itu ada 3. Yang pertama, menganggap bahwa semua kata-kata di dalam Antiquities of the Jews, yaitu Testimonium Flavianum itu, ada pandangan sarjana pertama mengatakan bahwa semua kata-kata asli dari Yosefus. Sementara pandangan kedua mengatakan semuanya palsu. Dan pandangan pertama dan kedua yang semua asli semua palsu, Pak tahu itu pandangan para sarjana yang minor sekali, Pak. Sementara mayoritas sarjana yang saya bisa berikan semua di sini, mayoritas sarjana percaya. Ini ngomong sejarah. Maka para ahli sejarah terlepas dari bias tentang iman mereka, menunjukkan bahwa memang ada bagian-bagian, sedapatnya ada 3 bagian di dalam kutipan itu yang kelihatannya tidak asli dari Yosefus, tapi sisanya yang lain dari manuskrip yang ada, semua asli. Dan salah satu bagian yang asli itu menyatakan bahwa Yesus itu mati di bawah Pontius Pilatus. Itu tidak pernah diragukan, Pak. Jadi Bapak main kurang jauh kalau Bapak langsung mengatakan bahwa semuanya tidak asli. Itu minor. Gitu. Jadi bukti bahwa Yesus mati dan bangkit tetap kuat. Baik, boleh tanggapi. Sebelum untuk pelanjutan tanggapan, saya akan mengingatkan kembali 9 menit lagi kita akan jeda untuk maghrib ya Pak. Jadi untuk waktunya nanti akan tetap dilanjutkan setelah 9 menit lagi jika sudah bangkit 5.30. Oke, baik, silakan. Apa yang ingin ditanggapi? Gak ada yang tanggapi ya? Tidak ada yang tanggapi. Nah, kalau dia tidak ada tanggapan lagi, artinya itu berakhir dengan saya menunjukkan sebuah bukti dari Alkitab, dari Bapak Gereja yang kalau saya mau kasih panjang lagi ada banyak, dan dari penulis-penulis sekuler yang non-Kristen, dan itu memberikan konfirmasi bahwa Yesus mati dan bangkit. Nah, kita juga sama-sama saling belajar dengan baik ya. Sekali lagi, tidak ada maksud apapun, tetapi yang penting adalah ingat apa yang disampaikan oleh rekan daripada Dr. Zakir Naik itu merupakan PR yang penting buat para polemikus, buat ustadz untuk menjelaskan kepada umat Islam, gini loh keyakinan kita. Ya, jangan sampai mereka sibuk membahas Alkitab, menafsirkan Alkitab, mencari-cari kesalahan Alkitab, tuduh palsu. Ternyata di internal kalian, Ustadz aja tidak bisa menunjukkan bukti-bukti itu. Jangan ngeklaim ya, jangan klaim. Ya, kalau kita main klaim, semua orang bisa mengklaim, teman-teman. Oke? Jangan kepanasan. Ini bentuk secara apa namanya itu terpelajar atau belajar memiliki literatur, maka bantah dengan literatur yang sama untuk membuktikan bahwa narasi-narasi ini salah. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.